Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiroku-san ni dari Takute sebelumnya atau part 50. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, Cheat yang sudah menggunakan mode penyamaran barunya yaitu Jack the Ripper akhirnya mulai beraksi. Sepertinya dia memutuskan untuk bermain-main dengan para bangsawan korup yang selama ini menjadi penguasa bayangan kerajaan Midgar yaitu 13 Sword. Berawal dari Guetemono yang pertama kali dia bunuh yaitu salah satu anggota yang bertugas untuk menangani kasus Eliza atau wakil ketua OSIS. Nah saat itu di pagi hari berikutnya di villa keluarga Hope, Christina yang baru bangun langsung sibuk menyusun beberapa dokumen yang sudah dia kumpulkan. Jadi akhir itu Christina lebih sering tinggal di villa milik keluarganya sendiri atau bukan tinggal di asrama. Karena kan saat itu dia memutuskan untuk ikut campur dengan kasus Eliza dan bahkan dia masih berusaha keras untuk membuktikan kalau Eliza memang bersalah dan pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat. Makanya demi keamanan dirinya sendiri, Christina memutuskan untuk tinggal di villa yang tentunya jauh lebih aman daripada di asrama. Faktanya memang ada tanda-tanda meresahkan di sekitar Christina. Tentunya dia sangat paham kalau sulit untuk membuktikan kesalahan Eliza. Bahkan dengan semua dokumen yang sudah Christina kumpulkan, palingan kasus Eliza hanya akan dianggap sebagai kecelakaan. Karena lawan yang dia hadapi dalam kasus ini adalah Guetemono yang memang terkenal sangat pintar dan sudah biasa mengatasi kasus seperti itu. Bahkan Mono tidak akan ragu membunuh jika memang hal itu diperlukan. Walaupun Christina juga lumayan tidak menyangka kalau pengaruh 13 Sword ternyata memang sangat besar. Apalagi ayah Christina juga tidak mau membantunya dan malahan dia mengatakan untuk apa membantu bangsawan rendahan seperti Kanade. Ya soalnya Christina melakukan semua ini kan juga demi Kanade dan supaya dia mendapatkan keadilannya. Tapi Christina juga bisa mengerti kenapa ayahnya mengatakan seperti itu. Karena memang tidak ada gunanya dan malahan semakin membahayakan nyawa Christina sendiri. Cuma kan Christina juga tidak tahan melihat semua itu dan tidak mau berdiam diri. Dia juga ingin mengelurkan tangannya untuk membantu Kanade yang memang sangat membutuhkan bantuannya. Nah, semakin dia mendalami kasus ini, dia semakin tahu kebobrokan kerajaan Midgar yang memang sudah sangat parah. Bahkan dia sampai membayangkan jika punya kekuatan yang sangat besar seperti halnya Shadow, maka mungkin dirinya akan membantai semua anggota 13 Sword. Dengan kekuatan sebesar itu, dirinya pasti bisa menghilangkan kejahatan yang selama ini menyelimuti kerajaan Midgar dan membantu mereka yang lemah. Cuma ya sayangnya Christina nggak punya kekuatan sebesar itu dan hanya bisa menertawakan ketidakmampuannya sendiri. Di sini setelah sibuk dengan dokumen mengenai kasus Eliza, dia pun mulai menutup dan menyimpannya kembali. Lalu setelah itu dia mulai membuka dokumen mengenai penyelidikannya tentang Shadow Garden. Walaupun ya tentu info mengenai mereka sangat sedikit dan tidak banyak yang bisa Christina ketahui. Cuma entah kenapa setiap kali melihat-lihat dokumen itu, suasana hati Christina menjadi lebih baik. Karena baginya Shadow dan organisasinya memang orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka memang selalu berjalan di jalan yang berlumuran darah dan tidak lagi bisa hidup di bawah sinar matahari. Cuma mereka punya misi besar dan selalu memusnahkan kejahatan dengan cara mereka sendiri. Tak lama kemudian mulai terdengar suara ketukan pintu di ruangan itu dan tentu dengan cepat Christina langsung menyimpan kembali semua dokumennya. Ternyata yang masuk saat itu adalah ayah Christina sendiri. Setelah mengucapkan salam, Christina pun langsung bertanya pada ayahnya ada keperluan apa. Lalu ayahnya mengatakan jangan lakukan apapun yang bisa menyinggung 13 Sword. Karena jika kau berani memusuhi mereka, maka kau pasti akan mendapatkan masalah. Apalagi keadaan akan menjadi semakin buruk dan aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan keluarga Hope. Tentunya Christina yang masih bingung bertanya apa maksud ayah. Ayahnya pun menjawab kalau Guetemono sudah mati. Hal itu membuat gempar para bangsawan dan sepertinya Night Sword akan mulai melakukan penyerangan. Tentunya Christina yang baru mendengar itu sempat sangat kaget. Walaupun setelah ayahnya pergi, dia langsung mengganti pakaiannya dan langsung menuju ke TKP. Lalu Shin pun berpindah ke kediaman Guetemono yang saat itu sedang dalam penyelidikan. Ada beberapa ksatria Crimson yang sedang menyelidikinya yaitu pria bernama Gray yang sudah menjadi ketua divisi investigasi dan Alexia juga sudah berada di tempat itu. Tak lama kemudian Christina pun sampai di tempat itu dan ikut dalam penyelidikan bersama Alexia. Awalnya saat itu mereka mulai menyelidiki jejak yang ditinggalkan oleh sang pembunuh.
Dari mulai menyusuri lorong, lalu ke ruangan Goethe Mono, dan tempat terakhir Mono terbunuh. Walaupun mereka masih dilarang untuk menyentuh ataupun memindahkannya, karena masih dalam penyelidikan Ksatria Crimson. Nah, bagi Alexia, sang pembunuh itu memasuki kediaman Goethe Mono dengan sangat santai, dan bahkan dia membantai para penjaga satu persatu hanya dengan satu kali serangan. Hal itu menandakan kalau sang pembunuh memang bukan orang sembarangan, dan bahkan kalau dilihat dari jejak yang dia tinggalkan, dia sama sekali nggak kelihatan buru-buru. Cuma Alexia juga sempat berpikir kalau mungkin saja Nextworld sengaja menyingkirkan Goethe Mono, soalnya dia terlalu mencolok dalam menangani kasus Elysia. Saat itu mereka pun mulai menyelidiki mayat Goethe Mono dan beberapa penjaga yang juga mati di tempat itu. Walaupun ternyata untuk para pelayan hanya dibuat pingsan saja dan tidak sampai kena bantai. Nah, sebelumnya kan sang badut membunuh Mono dengan satu kartu yang masih menancap di kepalanya. Ternyata kartu yang dia gunakan merupakan kartu edisi terbatas yang dijual oleh Mitsugoshi. Ya, soalnya Cheat memang menggunakan kartu yang ditinggalkan Hyoro dan jaga di kamarnya. Dan satu kartu yang dia gunakan untuk membunuh Mono yaitu kartu Ace of Spades. Tentunya Alexia dan Christina jadi bertanya-tanya kenapa harus menggunakan kartu dan kenapa yang dia gunakan adalah kartu Ace of Spades. Apakah dia sengaja memberikan semacam kode dan peringatan? Cuma tentu mereka langsung menyadari kalau sang pembunuh itu memang sangat kuat dan punya kontrol sihir yang sangat tinggi. Soalnya membunuh orang dengan satu kartu dalam satu kali serangan itu bukan hal yang mudah. Nah, di sini saat mereka sedang berpikir keras mengenai hal itu, tiba-tiba mereka mendengar suara Gray dan Ksatria Crimson lainnya yang mengatakan kalau ada saksi mata dalam kejadian itu. Ya, jadi ternyata para pelayan yang hanya dibuat pingsan sempat melihat sosok sang pembunuh. Walaupun para pelayan hanya sempat melihat kalau sosok sang pembunuh itu menggunakan kostum badut yang berlumuran darah dan dia juga sangat tinggi. Cuma di sini mereka berpikir kalau mungkin itu karena kostum badut yang dia gunakan. Tentunya hal ini semakin membingungkan mereka. Soalnya dari penampilannya aja sang pembunuh pastinya sangat mencolok dan bahkan dia berjalan dengan sangat santai. Cuma jejak sihir yang dia tinggalkan sama sekali tidak bisa dilacak dan menghilang begitu saja setelah meninggalkan kediaman Goethe Mono. Di sini Alexia pun sempat berkata, kurasa sang pembunuh punya maksud tertentu dan sengaja meninggalkan pesan. Cuma Ketua Grey langsung mengatakan, Anda tidak usah berpikir sejauh itu, karena ini cuma kasus yang sederhana. Bagi Grey, pelakunya adalah orang yang menyimpan dendam pada Kon Goethe Mono. Dia sengaja menyewa pembunuh terampil dan kebetulan pembunuhnya adalah orang yang cukup gila. Karena sang pembunuh yang meninggalkan pesan hanya ada dalam novel Natsume Sensei saja. Begitulah yang Ketua Grey katakan. Dia juga sempat bertanya mungkin Putri Alexia menyukai novel-novelnya juga. Walaupun tentu dengan wajah yang sinis, Alexia menjawab kenapa aku harus menyukai karya wanita itu. Di sini ada dua karya Natsume yang sempat mereka sebut yaitu Sherlock Holmes dan juga Detektif Conan. Ya, jadi intinya bagi Grey tidak mungkin beneran ada pembunuh seperti di novel-novel Natsume Sensei. Malahan dia sangat yakin kalau pelakunya merupakan orang kaya yang menyimpan dendam pada Kon Goethe Mono. Seperti misalnya Nona Christina, walaupun dia mengatakan itu dengan cara tersenyum. Cuma tentu Christina langsung mengatakan kalau itu tidak benar. Bahkan Grey juga mengatakan kalau sebenarnya bukan hanya aku saja yang mencurigaimu. Soalnya beberapa orang tentu sangat paham kalau Christina memang sedang melawan Goethe Mono dalam kasus Elysia. Nah, setelah Grey meninggalkan mereka, di sini Alexia sempat berkata, "Kuharap aku bisa membantumu lebih banyak." Cuma Christina menjawab, namun tidak pantas bagi keluarga kerajaan ikut campur terlalu banyak. Karena Alexia mau bersaksi dalam peradilan sebelumnya aja, sebenarnya sudah sangat membantu. Ya, sebenarnya Christina juga mengakui kalau kematian Goethe Mono memang sangat menguntungkannya dan bahkan dia sempat memikirkan hal itu. Setelah itu, Christina kembali mengajak Alexia untuk masuk ke ruangan Goethe Mono karena memang ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Ya, jadi sebelumnya saat Cheat atau sang badut sedang menatap Mono dan membuatnya ketakutan, Mono itu sempat melemparkan kopinya ke tubuh sang badut. Nah, tentunya kopi itu kan langsung tumpah dan sempat mengenai bagian meja kerja Goethe Mono. Makanya di sini Christina menyadari kalau di bekas tumpahannya itu ada bekas persegi panjang yang berarti tadinya sempat mengenai dokumen yang ada di meja itu. Cuma karena dokumennya diambil oleh sang badut, makanya sampai meninggalkan bekas persegi panjang seperti itu. Jadi intinya ada sebuah dokumen penting milik Mono yang sudah dibawa pergi oleh sang badut. Walaupun bisa aja dokumen itu sengaja diambil oleh salah satu Ksatria Crimson yang sebelumnya memasuki ruangan ini lebih dulu.
Jadi Lexi memperingatkan Christina untuk jangan terlalu mempercayai para kesatria dan mending tetap waspada terhadap mereka. Setelah itu mereka pun kembali berpisah dan meninggalkan kediaman Guetemono. Lalu setelah pulang sekolah dan masih di hari yang sama, saat itu Christina sedang menunggu Kanade di ruang kelas untuk membicarakan kejadian itu. Terlihat masih ada beberapa siswa di ruangan itu yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Begitu Kanade datang, Christina pun langsung bertanya, apakah kau sudah mendengar tentang kematian Guetemono? Dan Kanade pun menjawab sudah dan sama sekali tidak menyangka. Nah, bagi Christina keadaan menjadi semakin buruk dan bahkan Kanade pasti akan semakin diincar oleh mereka. Karena alasan selama ini kenapa Kanade belum sampai disingkirkan itu karena Nextworld merasa masih belum perlu melakukannya. Cuma dengan kematian Guetemono maka segalanya akan menjadi sangat berbeda. Tentunya Kanade yang mendengar itu langsung pucat dan semakin ketakutan. Nah, di saat mereka sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba saat itu ada satu murid laki-laki yang berteriak dengan cukup keras. Christina pun bisa mengenali murid itu, yaitu Chit Kageno, walaupun keberadaannya hampir dilupakan di kelas itu. Karena memang bagi murid lainnya, dia adalah orang yang sangat biasa saja dan bahkan Christina aja butuh waktu untuk mengingat namanya. Kebetulan di kelas ini hanya tinggal mereka bertiga. Nah, jadi saat itu Chit berteriak kaget karena menemukan sebuah dokumen aneh di rak Christina. Walaupun ya tentu saat ditanya, Chit hanya mengatakan di rak yang itu dan di sini dia sedang menggunakan mode cupunya. Tentunya Christina yang melihat itu kelihatan sangat kaget karena dokumen itu berisi rangkuman kejadian kasus Eliza. Dari mulai biaya yang dikeluarkan untuk menutupi kasus itu, lalu siapa yang perlu disuap dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Bahkan masih ada bekas noda kopi yang tertinggal di dokumen itu. Tentu Christina langsung menyadari kalau itu adalah dokumen milik Mono yang diambil oleh sang pembunuh. Cuma dia juga bertanya-tanya kenapa dokumen itu ada di rakku dan apa tujuan sang pembunuh meletakkannya di sana. Apakah dia sengaja ingin menunjukkannya padaku atau cuma sebagai jebakan aja? Christina pun bertanya pada Chit, apakah kau sudah melihat isinya? Lalu Chit pun menjawab, ya aku sempat melihatnya sekilas. Mendengar itu, Christina langsung menarik kerah baju Chit dan mengatakan, kalau begitu aku tidak bisa melepaskanmu. Cuma Christina melakukan itu untuk kebaikan Chit sendiri. Soalnya Chit sudah sempat melihat isinya walaupun sekilas. Ya intinya Christina juga akan melindungi Chit seperti halnya Kanade. Karena siapapun yang terlibat dalam kasus itu, maka pasti dia akan diincar oleh fraksi Blood ataupun Nextworld. Apalagi kan Chit merupakan siswa yang sangat biasa saja dan tidak mungkin bisa melindungi dirinya sendiri. Atau dalam pandangan Christina. Ya, jadi di sini Christina akan mengajak Chit dan Kanade untuk tinggal sementara di villa milik keluarga Hope, supaya keamanan mereka lebih terjamin. Ya, tentu di sini Chit sempat berpura-pura sangat panik dan pura-pura menolak saran dari Christina. Cuma Christina terus memaksanya dan mau tidak mau Chit harus ikut dengannya. Nah, di sini saat Christina masih berpikir keras, tiba-tiba Chit yang sedang menuju ke arah dokumen mengatakan kenapa ada sesuatu yang tertulis di sini. Christina pun bertanya, apa maksudmu? Lalu Chit menjawab kalau di bagian belakang dokumen itu ada sebuah noda hitam yang agak kemerahan dan itu seperti huruf. Setelah Christina memperhatikannya lagi, ternyata memang ada tulisan kecil yang ditulis menggunakan darah yaitu Jack the Ripper. Walaupun ya tentu Christina sama sekali nggak tahu siapa itu Jack the Ripper dan apa maksudnya. Cuma Chit berpikir mungkin dialah yang sudah menaruh dokumen itu di rakmu. Setelah mengatakan itu, sebenarnya di sini Chit berniat untuk pergi dan menolak ajakan Christina. Bahkan Chit sampai beralasan kalau dirinya harus menjaga kakaknya yang masih belum sadarkan diri. Cuma kan tetap aja bagi Christina keselamatan Chit masih lebih penting dan mending untuk sementara tinggal di villa keluarga Hope dulu. Jadi ya saat itu setelah meninggalkan kelas dan mengemasi barang-barang, mereka pun langsung menuju villa milik keluarga Hope. Lalu singkat cerita mereka pun sudah sampai dan saat itu Chit sudah duduk di ruangan tamu. Bagi Chit hal itu sangat tidak terduga namun juga tidak masalah. Karena Chit juga punya beberapa aturan sendiri yang selalu dia ikuti. Salah satunya adalah tidak perlu membunuh orang yang dia kasihani. Lalu aturan lainnya yaitu tidak masalah untuk membunuh orang jahat seperti misalnya Guetemono dan komplotannya. Tak lama kemudian saat itu Christina membawakan kopi dan beberapa cemilan yang sangat enak untuk mereka. Dan tentu dia membelinya dari Mitsugoshi. Cuma karena Chit juga punya stok yang sangat banyak di kamarnya karena Gamma selalu mengirimkan kopi mahal seperti itu. Jadi di sini Chit memberikan kopinya untuk Kanade dan hanya memakan cemilannya saja.
Kanade yang memang sangat menyukai kopi itu kelihatan sangat senang dan bahkan dia sampai mengatakan, "Aku mencintaimu, Chit-kun." Cuma dia mengatakan itu sambil bercanda aja. Karena begitu Kanade meminta coklat Chit dan Chit menolaknya, dia malah mengatakan, "Aku membencimu, Chit-kun." Ya, sepertinya Kanade itu sebenarnya merupakan orang yang cukup kocak dan biasa mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan di saat mereka diajak ke kamar yang bakal mereka gunakan untuk tidur di villa itu, Kanade terus memandangi benda-benda di ruangan itu dan bahkan sampai menghitung harganya. Dari mulai karpet dekorasi dan banyak karya seni lainnya yang sebenarnya berasal dari Mitsugoshi. Bagi Kanade, seorang bangsawan tinggi memang luar biasa dan Chit juga sering melakukan hal seperti itu. Nah, jadi di villa ini mereka akan tidur di satu ruangan supaya jauh lebih aman. Walaupun tentunya dikasih sekat-sekat gitu guys, atau nggak langsung bertiga dalam satu tempat tidur. Sedangkan posisi tempat tidur Chit di bagian yang paling dekat dengan jendela. Karena bagi Christina dia yang paling kecil kemungkinannya untuk diincar. Lagian ada beberapa penjaga yang selalu siap menjaga ruangan tempat tidur mereka. Di sini saat Kanade sedang ke toilet, Chit dan Christina sempat membicarakan beberapa hal. Cuma intinya Chit berakting seperti layaknya murid biasa yang sedang ketakutan dan Christina sampai mengusap punggung Chit untuk menenangkannya. Lalu singkat cerita setelah makan malam dan sempat ngobrol bentar, mereka pun kembali ke kamar untuk tidur. Namun setelah beberapa lama ada satu pelayan yang memanggil Christina dan memintanya untuk datang ke ruangan ayahnya. Saat itu ada beberapa hal yang mereka omongin mengenai kematian Goetemono dan bahkan mereka sempat berdebat di ruangan itu. Cuma ya intinya ayah Christina mulai panik dengan tindakan Christina yang sudah terlalu ikut campur dalam kasus Alicia. Bahkan ayah Christina juga sempat bertanya apakah memang kau yang sudah membunuh Goetemono? Karena tentu keluarga Hope yang paling diuntungkan dengan kematian Goetemono. Di sini Christina sampai menunjukkan dokumen yang dia dapatkan sebelumnya dan memberitahu ayahnya kalau orang yang sudah membunuh Mono adalah Jack the Ripper. Bahkan dia sampai mengajak ayahnya untuk ikut membantu Kanade, walaupun ya tentu ayahnya langsung menolak hal itu. Malahan ayahnya berpikir untuk mending menyerahkan dokumen itu pada Nextworld sebagai permintaan maaf. Atau serahkan saja Kanade pada mereka sebagai bukti kalau keluarga Hope tidak berniat untuk melakukan permusuhan. Karena ayah Christina memang sedang sangat panik dan tentunya takut dengan kekuatan Nextworld. Soalnya Nextworld pasti akan mulai bergerak dengan lebih barbar. Nah, karena kawan Goetemono sudah mati, maka kemungkinan yang akan bergerak berikutnya adalah dua anggota bernama Kuzaya dan Grehan. Mereka berdua merupakan yang termuda di antara anggota lainnya dan seorang pejuang yang tentunya cukup kuat. Walaupun ya tentu Christina tidak akan menyetujui permintaan ayahnya dan masih mencoba menyadarkan ayahnya untuk jangan menyerah dan menjadi pengecut seperti itu. Karena Christina yakin kalau Jack the Ripper sengaja memberikan dokumen itu untuknya supaya terus maju dan mengalahkan para bangsawan busuk itu. Walaupun Christina juga paham butuh kekuatan yang besar juga untuk melakukan hal itu. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan tersembunyi yang biasa digunakan Kuzaya dan Grehan untuk berdiskusi. Saat itu mereka sedang membicarakan kematian Goetemono. Cuma ya tentu mereka masih menduga-duga dan masih belum tahu pasti siapa pelakunya. Ada beberapa kandidat yang sudah mereka tandai dan keluarga Hope lah yang paling mereka curigai. Cuma kan mereka belum punya bukti apapun untuk bisa menjatuhkan keluarga Hope. Malahan dengan senyum jahatnya, Grehan mengatakan kalau kita hanya perlu membunuh mereka seperti biasa. Lagian orang mati tidak akan mungkin bisa bicara. Namun bagi Kuzaya hal itu terlalu beresiko dan terlalu mencolok. Apalagi saat ini sudah tidak ada fraksi vendor yang dulunya selalu mendukung Nextworld dari belakang. Jadi ya untuk sementara Kuzaya dan Grehan akan mengawasi keluarga Hope lebih dulu. Di sini Grehan mengatakan jika nantinya kita akan membunuh keluarga Hope, maka serahkan saja Christina padaku. Karena dia cukup cantik dan pastinya akan sangat menyenangkan. Nah di sini saat mereka tertawa bersama dengan tawa yang sangat jahat, tiba-tiba terdengar ada satu orang lagi yang ikutan tertawa di ruangan itu. Mereka pun langsung bersiaga dan mulai mencari asal suara tawa itu. Lalu begitu mereka melihat ke atas, ternyata sudah ada satu sosok badut dengan pakaian yang sudah berlumuran darah. Tentunya tanpa pikir panjang mereka langsung menyerang badut itu dengan senjata mereka masing-masing dan berhasil menumbangkan sang badut. Mereka juga menyadari kalau badut itulah yang sudah membunuh Goetemono. Bahkan di sini mereka langsung sombong dan merasa paling kuat karena berhasil menumbangkan sang badut hanya dengan satu kali serangan. Walaupun sebagai seorang pejuang mereka memang cukup kuat.
Cuma tak lama kemudian begitu mereka berniat membuka topeng sang badut untuk melihat wajahnya, tiba-tiba Grehan mulai panik dan ketakutan. Karena sudah ada satu kartu yang menancap di bagian belakang kepalanya dan bahkan tak lama setelah itu dia mulai jatuh ke depan dan akhirnya mati di tempat itu. Sedangkan sang badut perlahan mulai bangkit dan mendekati Kuzaya yang juga mulai panik dan ketakutan. Dia sampai menawari sang badut, uang, wanita, dan apapun yang kau butuhkan, asalkan jangan membunuhku. Cuma kan sang badut terus mendekatinya dengan perlahan dan Kuzaya sendiri terus mundur sampai mentok ke dinding. Nah, karena sudah tidak punya pilihan lain, Kuzaya pun mulai menggunakan teknik terkuatnya untuk menebas kepala sang badut dengan tebasan yang cukup cepat. Cuma ternyata yang dia tebas cuma angin, sedangkan sang badut hanya mundur satu langkah dan tidak terluka sama sekali. Bahkan tak lama setelah itu sudah ada satu kartu yang menancap di tenggorokan Kuzaya dan tentu serangan itu langsung membunuhnya. Jadi lagi-lagi Nextworld kehilangan anggotanya lagi dan bahkan kali ini langsung dua, yaitu Grehan dan Kuzaya yang dikenal sebagai pejuang yang kuat. Setelah itu sang badut langsung menghilang di kegelapan malam sambil membawa dua mayat yang baru saja dia bunuh. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saveria ada dari beldanastor.set. Bang Bas Kage Jujutsu volume 6. Iya, ini udah mulai kita bahas, thank you Bel. Lalu dari Kage Noh lanjut LN volume 6 nya bang. Oke pasti, thank you Kage. Ya itu semua dari Saveria, makasih udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kudu guys.